Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kaif halukum anak-anakku yang saleh? Anak-anakku yang saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesehatan dan keafiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan kita. Maka anak-anakku yang saleh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan tersebut, dan mintalah ilmu yang bermanfaat agar apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilma nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang baik, dan amalan yang diterima. Anak-anakku yang saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua dan kita semua. Insyaallah pada pertemuan ini akan kita belajar tentang kemuliaan atau adab-adab terhadap kedua orang tua kita, adab-adab dalam berbicara dengan kedua orang tua. Dan tujuannya adalah semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak-anakku yang saleh semuanya mengetahui kemuliaan dan kedudukan orang tua, dan kita bisa menempatkan kedua orang tua kita di tempat yang selayaknya. Jangan sampai kita durhaka kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan kedudukan kedua orang tua kita, kedudukan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan sekarang akan kita jelaskan sedikit adab berbicara dengan orang tua. Yang pertama, tidak berkata apalagi berkata atau berucap dengan ucapan-ucapan buruk lainnya. Berkata saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan apabila kedua orang tuamu dalam pengawasanmu dan mereka sudah lanjut usianya, janganlah kalian berkata janganlah kalian berkata kepada kedua orang tuamu, dan jangan pula kalian menghardik mereka, jangan pula kalian membentak mereka. Akan tetapi ucapkanlah kepada mereka kedua orang tuamu ucapan yang baik, dan jangan lupa doakan mereka, karena keberadaan kita di muka bumi ini, di dunia ini adalah sebab mereka berdua, bapak dan ibu kita. Doakan mereka. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihaniku sewaktu aku masih kecil. Doakan mereka dalam sujud-sujud kita, dalam munajat kita kepada Allah. Doakan kedua orang tua kita. Inilah tanda baktinya kita kepada mereka, dengan terus kita mendoakannya. Anak-anakku yang saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita meninggikan suara kita daripada suaranya mereka. Ya, masuk juga dalam ayat yang tadi, wala taqul lahumā wala tanharhumā. Dan janganlah kamu menghardik yang termasuk meninggikan suara, membentak, enggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita mendahulukan untuk berbicara kepada orang tua, sebagaimana yang dikisahkan dari Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar beliau berkata, dahulu kami berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah bagian dari pohon kurma. Lalu beliau berkata, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan seorang muslim. Ya, ada pohon ini sebagai permisalan terhadap kaum muslimin. Kemudian aku, kata Abdullah bin Umar berkata, sebenarnya ingin mengatakan, ya, aku ini tahu dan ingin mengatakan bahwa pohon yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Ya, namun karena masih kecil, ya, waktu itu saya masih kecil, aku lantas diam, tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah pohon kurma. Kemudian dia, ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana sikap Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, di mana beliau tidak mau mendahulukan pembicaraan jika ada yang lebih tua umurnya dari di hadapannya. Jadi jangan kita sok-sokannya, tidak boleh kita mendahulukan orang tua kita. Kemudian anak-anakku yang soleh, adab yang keempat adalah meminta maaf kepada orang tua. Ya, meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Lihatlah bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihissalam meminta maaf untuk diri mereka kepada orang tuanya. Ya, dia meminta maaf kepada orang tuanya, memintakan agar orang tuanya memintakan ampun kepada Allah. Minta maaf dia kepada bapaknya dan dia minta agar dimintakan ampun. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dalam surat Yusuf ayat yang ke-93. Ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abana, ini ucapan Nabi Yusuf, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai bapakku yang mulia, wahai ayah, mintakanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba atau orang-orang yang bersalah, selalu berbuat dosa. Jadi mohon ampun, minta maaf kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, jangan kita mencela orang tua kita dan jangan pula kita menjadikan orang tua kita itu dicela. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan nih, ya, ada orang anak A menjelek-jelekkan bapaknya B. Ya, jadi anak si A yang dia cela adalah bapaknya si B. Bapaknya si B tidak mau terima, bapaknya si B mencela anak bapaknya si A. Akhirnya apa? Saling cela. Ini maksudnya. Kita mencela orang tua kita dengan kita mencela orang tua orang lain. Sebagaimana, ya, hadis dari Rasulullah SAW, inna min akbar kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Termasuk daripada dosa besar adalah seorang anak mencela bapaknya sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Ya Rasulullah, bagaimana seorang anak kok bisa mencela bapaknya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yasubbu ar-rajulu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Caranya adalah seorang mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayahnya dia, dan seorang mencela ibunya orang lain dan ibunya orang lain itu mencela balik ibunya. Jadi jangan pernah kita mencela orang tuanya teman kita kalau kita tidak mau bapak kita, ibu kita dicela. Maka jangan pernah saling mencela. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh kita itu mendebat orang tua kita. Kita debat orang tua kita. Kita salah-salahkan orang tua kita. Kita ngambek-ngambekan sama orang tua. Nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Namun kalau ada kekeliruan atau kesalahan atau sikap dari orang tua kita yang salah, maka kita jelaskan. Kita kasih tahu dengan pelan-pelan, Bu, Pak, ini loh salah, Pak, ini loh, Bu, salah. Begini loh yang benar, misalkan, ya. Misalkan ada di antara kita, ya, yang sudah tahu cara sedekah,
ketika sholat yang benar kan sudah terus ya angkat tangannya seperti ini, Allahu Akbar ketika sholat misalkan. Dia lihat bapaknya kok salah caranya, bapaknya Allahu Akbar caranya gini misalkan. Maka tidak boleh didebat, jangan didebat, tapi dijelaskan bapak gini loh caranya. Ya, dijelaskan dengan cara ya sopan dan yang santun, jangan kita mendebatnya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, bohong adalah perbuatan tercela. Terlebih lagi membohongi orang tua. Haram hukumnya. Kita harus jujur terhadap orang tua kita. Kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Jangan kita berbohong kepada orang tua kita. Jangan sekali-kali berbohong, karena bohong itu akan menjerumuskan seorang dalam api neraka. Lihatlah sabda Rasulullah SAW. Wa iyyakum wal kadhib. Berhati-hatilah kalian terhadap kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan, kebohongan itu akan mengajak seorang kepada kekejian, perbuatan yang keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, karena perbuatan keji itu akan mendorong seseorang ke dalam api neraka. Wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Tidaklah seorang yang senantiasa berdusta, berbohong dan terus dia berbohong sehingga akan distempel, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Kemudian anakku yang mulia, anak-anak yang semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya. Kalau kita meminta sesuatu, ada yang terakhir adalah kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, maka mintalah dengan lemah lembut, minta dengan sopan santun, jangan kita marah-marah, jangan kita bentak dan sebagainya. Minta dengan cara yang lembut, ya, jangan sampai kita itu ya marah sama orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah sebab kita, salah satu sebab kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah anak-anakku yang saleh, keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua kita. Maka jangan sampai kita menjadikan orang tua kita itu marah terhadap diri kita. Jangan sampai orang tua kita mendoakan kita yang jelek, karena doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang sangat makbul, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang tua kita, jangan sampai kita termasuk anak-anak yang durhaka. Barakallahu fikum. Semoga anak-anakku yang soleh semuanya, begitu pula Ustaz dan seluruh kaum muslimin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbakti kepada orang tua dan terus ya mendoakan kedua orang tua agar kita menjadi anak-anak yang berbakti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.